Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafiz Al-Fikri dengan NIM 220872231. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelima, motorik lanjutan, yaitu yang bertema atau berjudul transfer keterampilan dan keterampilan imajiner serta motivasi dan arousal dengan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Eh, yang materi pertama yaitu transfer keterampilan. Apa itu transfer keterampilan? Transfer keterampilan itu merujuk kepada kemampuan mahasiswa untuk menerapkan keterampilan telah mereka pelajari dalam berbagai situasi atau konteks yang berbeda. Eh, ini menunjukkan sejauh mana siswa dapat mengambil pengetahuan dan keterampilan mereka peroleh di kelas dan menggunakannya dalam kehidupan nyata. Atau dapat dalam bahasa sehari-hari kita, transfer keterampilan ini bahwa seorang dapat mengambil apa yang telah bahwa kita bisa mengambil apa yang telah kita pelajari atau kita kuasai dalam suatu masalah atau situasi dan menerapkannya dalam situasi atau pekerjaan lain. Kemudian transfer keterampilan ini dapat terjadi dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, pekerjaan, olahraga, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian transfer keterampilan ini adalah proses penting dalam perkembangan kita dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan situasi. Kemudian keterampilan imajiner. Keterampilan imajiner ini merujuk pada kemampuan mahasiswa untuk berpikir kreatif dan berimajinasi. Ini bisa terkait dalam kemampuan mereka untuk mengembangkan ide-ide baru, merancang solusi yang inovatif, atau memiliki pandangan yang lebih mendalam tentang suatu topik. Atau keterampilan imajiner ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk membentuk gambar mental, memvisualisasikan konsep, atau berimajinasi. Ini berkaitan dengan berbagai hal. Yang pertama yaitu imajinasi kreatif, yaitu kemampuan untuk berpikir kreatif, menciptakan ide-ide baru, atau memvisualisasikan konsep yang belum ada. Kedua itu visualisasi, mana visualisasi ini kemampuan untuk membayangkan gambar atau objek dalam pikiran tanpa perlu melihat fisik. Misalnya dalam seni, seorang dapat membayangkan eh, karya seni sebelum menggambar atau melukis. Kemudian yaitu penggunaan imajinasi dalam pemecahan masalah. Artinya seorang dapat menggunakan kemampuan berimajinasi untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah atau perencanaan strategi. Yang keempat itu bermain peran. Dalam bermain peran atau drama, seorang menggunakan keterampilan imajiner untuk menggambarkan karakter dan situasi ada dalam cerita. Atau keterampilan imajiner ini penting dalam banyak aspek kehidupan, terutama dalam seni, kreativitas, inovasi, serta dalam olahraga dan pemecahan masalah. Kemudian motivasi dan arousal. Motivasi dan arousal adalah dua konsep psikologis yang sering terkait dan dapat mempengaruhi perilaku seorang. Pertama itu motivasi. Motivasi ini adalah faktor internal atau eksternal yang mendorong seorang untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah dorongan atau kekuatan yang memotivasi individu untuk bertindak. Misalnya, seorang dapat memiliki motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Kemudian arousal. Arousal ini adalah tingkat kegairahan atau aktivitas fisik mental seorang. Ini berkaitan dengan tingkat energi dan kewaspadaan seseorang. Arousal dapat berfluktuasi dari tingkat rendah hingga tinggi. Misalnya, saat seseorang merasa gugup sebelum presentasi, tingkat arousal mereka tinggi. Arousal juga dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang termotivasi untuk bertindak. Kaitan motivasi dan arousal ini adalah tingkat arousal seseorang dapat mempengaruhi bagaimana motivasi mereka bekerja. Tingkat arousal yang tepat dapat meningkatkan kinerja dalam tugas-tugas tertentu, tetapi tingkat arousal yang lebih tinggi atau terlalu rendah bisa menghambat motivasi dan kinerja. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan antara motivasi dan arousal penting dalam psikologi dan manajemen diri. Kemudian kinerja mandiri bermutu dan terukur. Kinerja mandiri bermutu dan terukur adalah konsep yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks pekerjaan dan produktivitas. Pertama itu kinerja mandiri atau self-performance.
Kinerja mandiri merujuk pada kemampuan seseorang untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif tanpa perlu penguasaan langsung. Ini melibatkan inisiatif pribadi, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tanpa perlu dorongan eksternal atau dorongan dari luar atau dukungan dari orang-orang sekitar kita. Dua, itu bermutu atau quality. Bermutu berarti melakukan sesuatu dengan baik, dengan akurasi yang pas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kualitas dalam konteks kinerja berarti menghasilkan hasil atau produk yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Ketiga itu terukur atau measurable. Terukur merujuk pada kemampuan untuk mengukur atau menilai kinerja atau hasil dengan menggunakan parameter atau metrik yang dapat diukur. Dalam konteks kinerja, penting untuk memiliki cara yang jelas dan objektif untuk mengukur sejauh mana tujuan kita telah tercapai. Dalam lingkungan olahraga, kinerja mandiri yang bermutu terukur adalah tujuan yang diinginkan. Berarti bahwa seorang secara proaktif mengambil tanggung jawab atas olahraganya atau cabangnya untuk mendapatkan prestasi. Melakukan pekerjaan atau olahraga dengan teliti, akurat, serta memiliki cara untuk mengukur hasil latihan. Dan ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan memberikan dasar yang kuat untuk peningkat latihan dalam jangka panjang. Eh, Mungkin cukup sekian penjelasan materi kelima dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.